Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia ya untuk kamu. Sekali lagi ini sifatnya adalah general ya, teman-teman. Sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Nah, sekali lagi itu ya, teman-teman. Oke. Kali ini energi tapi bisa kebalik ya. Jadi bisa saja ini adalah energi kamu yang trading walaupun aku ambil energi dia, karena bisa saja energi kamu tuh deket sama dia. Nah, orang yang sedang kamu pikirkan. Jadi ini perasaan dan pikiran dia ini untuk banyak apa ya, intinya itu disesuaikan dengan tebaran ya. Jadi aku nggak tahu ini bakal untuk mantan kamu, bakal untuk pasangan kamu, bakal untuk gebetan kamu. Nah, oke. Oke, ada Nine of Swords ya, teman-teman. Di sini aku lihat ada Nine of Swords. Nine of Swords ini gambaran tentang ini bisa kamu atau bisa seseorang yang sedang kamu pikirkan sih ya. Kalau aku melihat dari Nine of Swords ini sendiri sih lebih ke arah kayak gini. Apa ya? Memikirkan, jadi kayak memutuskan segala sesuatu itu nggak dipikirkan gimana ya, intinya itu gini, tipikal seseorang yang melakukan sesuatu tuh nggak takut, nggak pernah mengenal rasa takut ya, nggak pernah. Jadi orang ini tuh nggak pernah mengenal rasa takut, resikonya kayak gimana, seperti apa. Nah ini loh, karena mungkin saja orang yang ada di gambaran ini, nah ini loh, ini bisa kamu, bisa seseorang yang sedang kamu pikirkan ya. Karena kalau aku lihat gambaran orang ini itu kayak gini, melakukan segala sesuatu nggak takut resikonya. Nah, karena mungkin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, oke, resikonya kayak gini. Dia tahu. Jadi apapun, jadi tuh kayak jadi orang itu berani ngambil resiko apapun yang terjadi. Nah itu loh, berani mengambil resiko apapun. Mungkin sama dia ini udah dipertimbangkan, atau mungkin sama kamu udah dipertimbangkan resikonya yang bakal dihadapi itu kayak gimana dan seperti apa. Nah ini loh, ya. Kalau aku lihat Nine of Swords itu seperti itu. Atau sosok ini, kalau kita ngomong masalah Nine of Swords ini adalah mungkin kamu terhubung, bagi cewek-cewek ya, kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin punya apa ya, ada hubungannya dengan apa ya, intinya itu pejuang ya. Nah, pejuang, entah itu ada hubungannya dengan TNI, polisi, atau kita ngomong masalah dengan kondisi corona seperti ini ada dokter. Nah ini perawat, kalaupun cowok-cowok kamu terhubung dengan seorang perawat, tapi intinya mungkin itu hanya sekedar apa ya, gambaran dari Nine of Swords ini sendiri. Intinya Nine of Swords ini sendiri itu kayak itu ya, dia sudah mempertimbangkan dengan segala sesuatu dan resikonya siap untuk diambil. Aku tahu, aku seperti ini, tahu resikonya, terus mau gimana lagi, ya udah kita hadapi. Nah kayak gitu ya tipikalnya. Tapi ini bisa kamu atau bisa seseorang yang sedang kamu pikirkan. Oke, aku cek dulu di sini. Ace of Earth. Oke, ada apa dengan Ace of Earth? High Priestess. Oh ya. Oke. Ada Ten of Water. Ada Tree of Earth. Ya teman-teman. Tree of Earth. Oke. Ada Ace of Water. King of Fire. Ada Six of Water. Oke. So, kalau aku lihat di sini ya, karena aku lihat juga ada Nine of Swords ya, teman-teman, ada Two of Fire. Oke. Aku nggak tahu.
tetapi ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini. Berarti ini tentang pikiran dia ya. Ada sesuatu yang dipertimbangkan di sini sebelum mengambil suatu langkah. Nah ini loh, ada sesuatu yang dia pertimbangkan. Karena apa? Kita ngomong masalah narrow sword di sini. Ya, ada sesuatu yang dia pertimbangkan di sini. Ya. Tetapi apapun yang dia pertimbangkan di sini yang menjadi keputusan dia, dia siap menerima itu. Nah ini loh, berani mengambil resiko. Ya, berani mengambil resiko. Gini teman-teman, aku melihat ada dua hal untuk kehidupan dia. Kenapa dia ini memilih dua? Atau kalau bisa dibilang dia benar-benar harus mematangkannya, harus memikirkannya secara matang-matang ya. Karena di sini aku melihat ada Ace of Pentacle dan ada Ace of Cup. Ini ada hubungannya juga dengan asmara dan ada hubungannya juga dengan di luar asmara. Ya. Ini loh. Ada Two of Fire. Jadi gini, aku melihat ada dua sisi dalam kehidupan, bukan dua sisi, dua jalan. Ya, aku melihat ada pemikiran dia, benar-benar mana langkah yang harus dia ambil di sini. Apakah dia harus mengambil langkah ini atau langkah ini? Ya, ini loh. Karena gini teman-teman, bisa saja kamu sekarang ini terhubung dengan seseorang yang sedang fokusnya ini bukan hanya di asmara. Nah ini loh, mungkin saja kamu sekarang ini terhubung dengan seseorang yang fokusnya nggak hanya dalam hal intinya percintaan. Mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini sosoknya adalah seseorang yang benar-benar kayak menata masa depan. Nah ini ya, benar-benar menata masa depan. Karena aku lihat ada Ace of Earth, di sini juga aku lihat ada Three of Earth. Ya, gini, mungkin orang yang ini, apalagi di sini ada King of Fire. Kita ngomong masalah tentang orang ini itu sebelum mengambil sesuatu langkah, dia itu kayak bener-bener kayak ada planning ya teman-teman. Dia itu bener-bener kayak seseorang yang punya planning. Kalau dia mau seperti ini, dia harus merencanakannya terlebih dahulu. Tetapi orang ini gagal atau tidak, dia siap menerima resiko. Tapi yang intinya dia itu kayak planning. Di sini aku melihat kamu terhubung dengan seseorang yang kayak cukup kerja keras ya. Kerja keras. Atau bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi dari kamu. Nah, status ini banyak ya. Kita ngomong masalah status dia itu mungkin pimpinan, dia mungkin punya status yang mungkin dihargai sama orang-orang terdekat ya. Ini bisa juga. Atau kita ngomong masalah orang yang bertanggung jawab dalam segi di keluarga. Nah, jadi intinya dengan hadirnya King of Fire ini sendiri, dia itu termasuk tipikal orang yang diandalkan orang-orang terdekat dia. Diandalkan. Pimpinan juga diandalkan di sini. Bisa jadi dia adalah seorang pimpinan. Nggak tahu pimpinan apa ya. Tetapi bisa saja dia itu kayak jadi seorang yang diandalkan. Entah itu keluarga, entah itu teman-teman, entah itu kalaupun dia pimpinan, ya diandalin sama bawahan dia. Nah ini. Nah, kenapa di sini aku melihat ada beberapa planning untuk dia? Yang pertama di sini aku melihat inginnya sukses. Ya, kalaupun dia laki-laki, kamu terhubung dengan laki-laki, ya maunya sukses. Kenapa? Ingin menunjukkan diri bahwa ini loh, gue bisa untuk kasih nafkah ke kamu kalaupun dia laki-laki ya. Gue bisa kasih nafkah ke kamu. Nah ini loh. Walaupun kalaupun ini adalah wanita, kalaupun dia ini adalah wanita, ya mungkin kamu ingin menunjukkan bahwa dia itu kayak ingin menunjukkan bahwa kamu bisa jadi laki-laki yang gini. Dia tuh kayak kalau kita ingin ingin maju ke depan, atau kalau kita ingin intinya itu mau serius ya. Kalaupun dia itu mau serius sama kamu ya, ataupun kamu yang mau serius sama dia, tunjukkan kalau keseriusan kamu ini. Nah ini loh, tunjukkan. Atau bahkan tunjukkan planning kamu nantinya mau kemana, tujuan kamu nantinya mau kemana. Jangan hanya di stuck seperti ini. Nah maksudnya seperti itu ya, kalaupun dia ini adalah wanita. Tapi kalau dia laki-laki, banyak hal yang harus dia rencanakan untuk masa depan. Nah, perencanaan untuk masa depan. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada Three of Earth. Suatu saat dia akan nafkahin kamu, mungkin kayak gitu.
Suatu saat dia harus ngebahagiain kamu di sini. Ini ada Ten of Water juga. Suatu saat dia harus ngebahagiain kamu. Gak hanya dari segi asmara, dari segi materi juga. Apalagi dia punya ambisi. Nah ini loh, ya, perencanaan untuk masa depan, ambisinya dia, keinginan dia, cita-citanya dia di sini. Ya, ini kita ngomong masalah pikiran. Apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu? Yang dia pikirkan terhadap kamu adalah apa? Rencana kamu selanjutnya. Kalaupun kamu laki-laki, kalaupun kamu yang wanita, dia yang laki-laki, rencana dia selanjutnya ke kamu. Karena apa? Hubungannya nggak bisa stuck terus, ya, seperti ini. Nah, maunya memang ada langkah selanjutnya, tetapi apa yang menjadi langkah selanjutnya, yaitu gimana dia itu bisa memberikan kebahagiaan kamu nggak hanya dari segi asmara, tetapi materi juga. Apakah bisa? Nah, High Priestess ini sendiri. Tapi di sini dengan hanya High Priestess, ada Knight of Swords, apalagi di sini ada Ace of Water, berarti intinya gini, teman-teman. Aku melihat ada satu hal, ya, ada dua hal. Yang pertama di sini aku melihat itu gini. Asmara nanti dulu ya, gue mau fokus dulu ke hal ini dulu. Kalau gue mau komit dengan seseorang, gue harus sukses dulu. Memang resikonya, kita memang jarang ketemu. Kita memang jarang komunikasi, itu resiko. Dia siap menghadapi itu, ini resiko. Resikonya apa? Apalagi kalau kalian terhalang oleh yang namanya jarak. Terhalang oleh adanya waktu. Ya. Ini namanya siap resiko. Kalau dia laki-laki, ada Six of Water, berarti resiko yang harus diambil apa? Dia bisa aku melihat ada suatu istilahnya itu perasaan rindu juga ada. Ini resiko. Ya memang kita jarang bisa ketemu. Ada perasaan ingin ketemu yang tertunda. Nah ini loh, ada perasaan kangen yang memang harus ditahan. Ya, tetapi intinya apa? Dia ingin memulai kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik sama kamu di sini. Ya, ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, intinya dia tuh kayak mendukung kamu, apapun yang kamu lakukan. Ya, apapun yang kamu lakukan, dia itu kayak ya mau menunggu di sini. Ini loh, ada Two of Fire, mau gimana lagi? Ini juga demi kesuksesan kamu. Kalau kamu maunya seperti itu, ya dia bisa terima. Mau gimana lagi? Nah ini loh, ya, dia hanya bisa mendukung, dia hanya bisa menunggu. Ya kalau kangen ya mau gimana lagi, namanya juga kangen. Ini resiko. Sebetulnya kalau aku melihat, dia merindukan kamu. Kalau dia ini wanita, ya dia merindukan kamu di sini. Ya, ada sesuatu hal dia itu kayak juga nggak mau hubungan ini seperti ini terus. Ya mau ada kelanjutannya, ya mau ada istilahnya itu, kalau hubungan suami istri juga ada kebahagiaan yang seutuhnya. Gak hanya bahagia dari segi materi, tapi dari segi perhatian juga. Nah ini loh, Three of Earth itu juga melambangkan tentang apa? Perhatian. Dia sebagai seorang wanita ya Leo ya, kalau kamu ini laki-laki, dia juga mengharapkan yang namanya perhatian dari kamu. Nah ini loh. Tapi kalaupun dia ini perempuan, ya, kalaupun dia ini adalah laki-laki, buat kamu cewek-cewek Leo, kalau dia ini adalah laki-laki, dia tahu bahwa resiko dia kurang perhatian dengan kamu. Mungkin itu juga yang menjadi harapan kamu, ingin mendapatkan perhatian. Nah ini. Tapi kadang-kadang kamu juga nggak tahu apa yang harus kamu lakukan di sini. Dia juga gitu. Mungkin ini kita ngomong masalah King of Fire, tanggung jawab. Tanggung jawab dia ya. Ada beberapa tanggung jawab yang mungkin harus dia selesaikan. Jadi kurang bisa bagi waktu sama kamu. Ya. Tapi dengan hadirnya Six of Water ini sendiri ya. Kalau aku lihat dengan hadirnya Six of Water, dia kangen sih sebetulnya sama kamu. Ya. Nah, ya kan? Tapi ya mau gimana, namanya juga usaha ya. Usaha. Oke, kita lihat dulu. Ace of Water ada kalau ngomong komit, sebetulnya dia mau komit kok ke kamu ya. Cuman semuanya tuh kayak butuh apa ya namanya, butuh waktu. Nah, ini loh, semuanya kayak butuh waktu. Dia mau komit sama kamu. Ya. Dia tahu juga apa ya, bahwa kamu juga mau komit dengan dia. Ini loh, ada dalam dada ini ya. Dalam dada enggak ya, ada gambaran, ada apa ya ini, hati, gambar hati ya. Berarti intinya apa? Dia ada hati sama kamu, dia ada perasaan sama kamu, dia ada rasa kangen juga sama kamu di sini. Cuman ya itu tadi, mau bagaimana lagi, kita ngomong masalah Eros Words.
Seperti dia itu kayak nggak bisa kemana, nggak bisa berbuat sesuatu untuk sementara waktu. Tapi dia udah ada planning. Secara pergerakan, secara apa itu dia, ya mau gimana, ini gue harus fokusnya harus ke sini dulu gitu loh. Tetapi kalau mungkin semuanya udah selesai, dia itu udah apa ya, kita ngomong masalah dia udah selesai, dia udah bisa melakukan keluar dari situasi ini, atau dia udah sukses, bukan sukses ya, lebih ke arah kayak gimana, situasi yang menjebak dia gitu loh, ada tanggung jawab dia yang harus dia selesaikan. Nah kalau ini udah selesai, dia itu kayak mau kok. Nah ini loh, intinya dia mau berusaha, ya dia mau berusaha gimana agar hubungan ini bisa lebih baik. Kalaupun ini tentang yang namanya apa, mungkin kamu pacarnya, ya kalau aku lihat seperti itu. Tapi kalau ini ngomong masalah hubungan hubungan suami istri, ya ini loh, hubungan suami istri di sini memang aku melihat lebih ke arah untuk gimana bisa membuka lembaran baru sama kamu. Ya, segala sesuatu sudah dipikirkan, apapun resikonya. Nah ini loh, segala sesuatu sudah dipikirkan, segala sesuatu ini sama dia udah dipikirkan, sudah ada perencanaan di sini. Nggak tahu apa yang sudah terjadi dengan hubungan pernikahan kalian. Yang jelas di sini ada sesuatu hal yang ingin dia tunjukkan ke kamu bahwa dia siap berkomit dengan kamu. Tetapi di sisi lain ada sesuatu hal yang memang kayaknya menghentikan pikiran dia ini loh. Apakah ada sesuatu hal yang membuat dia ini kayak serba salah ke kamu? Ya, ada sesuatu hal kayak dia itu kayak serba salah. Kadang-kadang dia juga ada aja kayak kemarin, bisa kayak kemarin lagi. Apakah ada sesuatu yang menjadi kesalahan dia sama kamu, Leo? Nah ini, ya. Kalaupun ada sesuatu masalah yang terjadi di antara kalian, intinya dia tuh ingin kembali. Dia berusaha untuk kayak mengembalikan kembali situasi lama kalian yang dulu mungkin menyenangkan, yang dulu mungkin apa ya namanya bahagia. Mungkin terjadi situasi dan kondisi yang membuat kayak sekarang ini itu kayak nggak seperti dulu. Nah ini loh, ya. Aku melihat mungkin tidak ada kata maaf dari kamu untuk dia, bisa juga, ya. Tetapi di sini intinya dia kayak masih menunggu waktu dari kamu agar dia ini bisa masuk kembali dalam kehidupan kamu, agar dia ini bisa kembali kayak mengutuhkan atau mengembalikan kondisi, ya kondisi di kayak dulu lagi, seperti itu. Oke, so sekali lagi ya itu buat Leo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.